Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan kembali belajar kimia dengan materi ajar yang baru, yaitu yang berjudul termokimia. Nah, di termokimia ini kamu akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan, entalpi atau H itu nanti adalah heat ya. Kemudian reaksi eksoterm dan endoterm, dan persamaan termokimia. Nah, sebelum masuk ke sistem dan lingkungan, kamu harus tahu dulu nih apa itu termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor disertai dengan reaksi kimia. Kalor itu maksudnya adalah panas ya. Nanti di termokimia itu yang dipelajari tadi kan ada sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem. Kamu bisa lihat itu di halaman 55. Nah, contohnya ini, Nak. Di sini ada tabung reaksi yang berisi larutan natrium hidroksida dan asam klorida. Nah, di sini yang namanya sistem pusat perhatian kita yaitu larutan tersebut kan, larutan NaOH dan HCl. Itulah yang dinamakan sistem. Itu pusat perhatian. Sedangkan lingkungan atau bahasa Inggrisnya surrounding ya, hal-hal sekitar, hal-hal di luar sistem. Nah, itu berarti di luar dari NaOH dan HCl. Contohnya apa? Nah, pada saat NaOH ditambah HCl, itu akan terjadi reaksi panas. Yang awalnya suhunya normal menjadi panas. Makanya yang pertama kita lihat lingkungannya itu adalah tabung reaksinya. Kemudian reaksi panas tadi. Jadi yang kita ukur adalah suhu udaranya. Yang awalnya normal menjadi suhu panas. Nah, juga nanti kalau misalnya ada di sini ada temperatur, itu juga termasuk dari lingkungan. Oke, kemudian sistem tadi digolongkan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, yaitu terjadinya pertukaran materi dan energi atau kalor. Berarti bisa masuk nih energi dan materi gitu keluar masuk. Sedangkan sistem tertutup yaitu terjadinya pertukaran energi atau kalor namun tidak terjadinya pertukaran materi. Kemudian sistem terisolasi tidak ada terjadi pertukaran materi dan energi atau kalor. Contohnya ini, Nak. Yang A ini adalah contoh dari sistem terbuka. Kenapa dibilang sistem terbuka? Karena di sini nggak ada tertutupnya ya, Nak ya. Nah, kemudian di sini pada saat air panas kita masukkan ke dalam suatu wadah, botol, kemudian akan terjadi pertukaran materi, yaitu uap air akan keluar dan masuk. Kemudian pada saat kita pegang akan terasa panas, itulah terjadi pertukaran kalor. Itu maksudnya, itu sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup, seperti ini misalnya wadahnya kita tutup. Air panasnya wadah kita tutup, kemudian tidak akan ada terjadi pertukaran materi. Uap air tidak akan keluar dan tidak akan masuk. Tapi pada saat kita pegang akan ada terjadi pertukaran panas, yaitu pertukaran kalor. Itu maksudnya sistem tertutup. Sedangkan sistem terisolasi, ya, di sini karena ada terisolasi, contohnya itu adalah termos. Di sini tidak akan terjadi pertukaran materi dan pertukaran panas karena akan tetap terjaga suhunya karena dia sudah terisolasi, tidak dapat keluar atau masuk gitu. Kemudian masuk ke entalpi atau H atau heat, yaitu ciri-ciri itu memiliki jumlah energi pada tekanan yang tetap. Kemudian energi tidak dapat diukur, tetapi perubahan energi itu dapat diukur. Perubahan energi itu disimbolkan dengan delta H. Ya, Nak ya, dengan rumus delta H sama dengan delta U ditambah delta PV. Delta H itu perubahan entalpi sama dengan delta U, yaitu usaha ya, ditambah delta PV, perubahan tekanan dan volume. Oke, kemudian kita masuk ke dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Yaitu perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau melepaskan kalor, dan ciri-ciri kemudian itu suhunya naik. Dan selanjutnya delta H-nya itu pasti kurang dari 0, sehingga delta H-nya sama dengan negatif. Nah, kemudian ada lagi reaksi endoterm, yaitu perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem.
Artinya itu karena kalornya di sini berpindah, berarti artinya menyerap kalor, ya. Dan ciri-cirinya suhunya tuh turun. Kemudian delta H-nya lebih besar daripada 0 sehingga delta H-nya sama dengan positif. Oke, contohnya ini nak, kalau reaksi eksoterm contohnya misalnya kita menghangatkan diri di api unggun, ya nak ya. Kemudian kan terjadi pelepasan kalor tuh, jadi perpindahan kalor dari api unggun ke tangan kita, jadinya terasa suhunya naik atau panas. Gitu. Kemudian contoh lagi, contoh sistem respirasi, yaitu sistem pernapasan, yaitu pengangkutan CO2 dan O2 dalam darah. Kalau contoh reaksi endoterm yaitu reaksi es yang mencair, ya kan? Kan itu kan kalornya terserap, kemudian terasa suhunya tuh turun, gitu ya nak ya. Nah kemudian contoh yang lain yaitu reaksi fotosintesis pada tumbuhan yang dia akan menyerap kalor. Ya, dia akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Oke, selanjutnya terakhir ini tentang persamaan termokimia. Jadi nanti ada kalimat seperti ini. Untuk membentuk 1 mol C2H2 dari 2 mol karbon dan 1 mol gas hidrogen pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dibutuhkan kalor 226,7 kJ. Maka persamaan termokimianya adalah, nah, jadi di sini nanti kamu buat persamaan termokimianya yang ada delta H-nya. Gitu. Nah, pertama kita buat dulu membentuk 1 mol C2H2. Berarti kamu buat dulu, kalau membentuk berarti di sebelah kanan setelah tanda panah kamu buat C2H2. Gitu. 1 mol, di sini koefisiennya 1. Ya. Kemudian dari 2 mol karbon dan 1 mol hidrogen kamu buat ini. Karena katanya 2 mol C, kamu buat 2C. Koefisiennya berarti 2. Karena pas S itu solid karena karbon itu dia bentuknya padat, ditambah 1 mol H2, berarti sini 1, kalau saya tulis ya kok 1 ya, H2 gas, itu baru buat tanda panah. Kemudian dibutuhkan kalor. Nah, kalau kata dibutuhkan, ya dibutuhkan berarti kamu pakai tanda positif. Positif 226,7 kJ per mol. Namun kalau di sini kata dilepaskan, ini di sini akan bertanda negatif. Gitu. Jadi kalau dibutuhkan itu positif, tapi kalau dilepaskan itu negatif. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Nah, kemudian nanti akan Ibu berikan latihan dan tugas. Tugasnya nanti berupa project ya, atau berupa keterampilan atau praktikum. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.